Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya Bunda Sulfi Makrezi bersama sahabat saya Bunda Dewi Irfani. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Sehat, bahagia, makin bahagia, luar biasa, dahsyat. Amin. Kali ini kita akan bahas topik yang lagi ditunggu-tunggu nih tentunya oleh para remaja muslimah terutama ya, maupun remaji atau remaja-remaji muslimah milenial ya. Milenial itu di usia antara 20-an sampai 35 tahun. Bagaimana saya juga pernah di masa itu Bunda. Jadi di usia hampir 30 tahun Allah izinkan baru bertemu dengan pasangan jiwa pilihan Allah, yaitu suami tercinta. Kalau saya pernah dengar nih, Bunda pernah cerita nih, nikahnya usia berapa, terus lagi kondisi seperti apa, Bunda boleh ceritakan sedikit apa? Nikah umur 21 masih kuliah. Masya Allah. Terus suami juga masih kuliah ya, sama Masya satu Allah. angkatan. Keren ya. Di mana Bunda Satu kuliahnya? angkatan. Waktu pas nikah tuh kuliahnya sedang kuliah di Jogja. Sebelumnya kuliah di Bandung. Kuliah di Jogjanya di jurusan Kehutanan, sama-sama jurusan Kehutanan. Universitas Pertanian Yogyakarta. Universitas Pertanian Yogyakarta. Ya. Wah, keren banget ini. Jarang-jarang ya, bukan jarang-jarang ya, banyak sih orang yang nikah di usia 21. Tapi kalau zaman dulu kan rata-rata mereka udah, kalau orang agak di daerah gitu kan mungkin mereka berdagang, bertani atau apa gitu ya. Tapi kalau lagi kuliah udah nikah, wah keren banget nih. Yuk kita simak nih penjelasan Bunda Dewi Irfani gimana kisah beliau bersama suami tercinta waktu itu. Kenapa berani memutuskan menerima pinangan saat masih kuliah? Kalau dari pihak saya, kalau kita sih merasanya nggak ini ya, biasa-biasa aja sih. Kita ngerasanya nggak spesial banget karena memang saya semenjak di SMA, semenjak di kuliah masih di Bandung waktu ngambil D3 itu sudah ngasih proposal sih ke orang tua. Kalau sudah ketemu ya misalnya jodohnya yang pas gitu, yang karena kan kalau saya juga meyakini betul waktu itu kalau jodoh itu pasti langsung tiba-tiba hati kita itu mengiyakan gitu. Mengiyakan Tidak tanpa bisa, syarat apapun. Iya. tanpa syarat apapun. Masya Pasti Allah. pasti kita tuh oleh Allah akan dicenderungkan gitu loh kepada Atau seseorang. chemistry mungkin kalau bahasa Iya, anak sekarang ya, bahasa chemistry-nya sekarang udah langsung chemistry. dapet. Terus memang semenjak kuliah di Bandung saya sudah bilang ke orang tua kalau ketemu ininya sudah ketemu yang pas, pengennya menikah gitu, dan orang tua sudah memperbolehkan gitu ya. Kalau saya dalam pikiran saya waktu itu sih sederhana sih pikirannya, cuman kalau usia-usia segitu ya masih sedang apa ya, romantisnya Iya. gitu loh. Sayang sekali kalau dalam keadaan Romansa. tidak halal gitu ya, nanti numpuk dosa Iya. gitu. Jadi faktor utama adalah ingin menjaga Iya. diri dan hati sesuai dengan anjuran Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran, dan juga menjauhi zina itu ya Bun ya. Jangan dekati zina, maka halalkanlah dengan pernikahan. Ya karena untuk urusan rezeki sama sekali saya sedikit pun tidak ada kekhawatiran sama sekali gitu ya, karena saya yakin Allah akan menjamin ya, sudah menjamin, apalagi akan menyatukan dua rezeki gitu ya, Iya. rezeki dari dua orang yang tadinya sendiri-sendiri malah akan semakin berlimpah gitu loh. Dan mungkin kalau di ini kan sekarang, kalau dulu kan belum paham ya soal energi gitu, belum paham. Mungkin keyakinan itu akhirnya memunculkan sebuah energi gitu ya, pada akhirnya ya sedikit banyak menjadi sebuah semangat sendiri gitu loh. Bahkan suami juga pada akhirnya di antara satu angkatan itu paling dulu lulusnya, paling Masya dulu Allah. selesai skripsinya. Dan lucunya beliau kalau ditanya sama teman-temannya, kok bisa Apa cepat sih resepnya? ya? Menikahlah. Menikah dulu. Nikah dulu, karena kalau sendirian, energinya sendirian, kadang Iya. udah mentok ya, maju mundur cantik. Kalau ada yang dorong dan itu halal, Masya Allah, udah Energinya juga nggak double. lagi, iya, nggak lagi cuman maju tapi melesat lebih jauh. Masya Allah, itu resepnya, catat pemirsa ya. Jadi buat kalian yang di usia udah milenial 20 sampai
35 tahun sok atuh segera menikah. Tapi ada cara-caranya juga sih ya bagaimana menjemput jodoh pilihan Allah itu. Bunda biasanya apa yang dilakukan? Kan masih remaja kan pasti udah punya bayangan aku suamiku, kalau bukan persoalan wajah ya, tapi lebih kepada karakternya yang seperti ini harapannya gitu. Jadi dijemputnya lewat apa Bunda? Salat tahajud atau apa gitu? Ya, Untuk baikin mengundang, diri ya, baikin memantaskan diri, yes. baikin aja diri aja, datang pasti baik. Ya, Kayak gitu. karena vibrasi itu menular, energi yang baik pasti akan menarik energi yang baik pula. Iya. Itu kurang lebihnya begitu ya Bunda ya. Oke, terima kasih untuk topik menikah. Masih kuliah udah berani menikah, keren banget. Tapi pastinya Saya ada juga sesuatu ke ya. anak-anak saya juga, bahkan saya udah sepakat sama suami ya. Iya. Saya kayak dia mereka umur 21 ya. Kalau seandainya anak-anak kita gitu ya menemukan jodohnya sebelum umur yang kita menikah itu, kita pun akan menikahkan mereka. Oh, Masya Allah. Misalnya umur 20 gitu, Iya. nggak apa-apa, 19 nggak apa-apa. Iya. Itu untuk perempuan. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Iya, sama aja. Dan Pengalaman- saya udah iya. sampaikan ke anak-anak saya Iya. juga. Pengalaman sebelumnya apa yang Bunda berikan bekal kalau gitu? Selain ilmu tentunya ya. Kalau udah kasih ilmu tah itu lebih harta. Iya. Selain ilmu apa Bunda? Atau bisnis apa dulu gitu? Setidaknya yang harus mereka iniin. Salah satunya kita membangun bisnis ini di keluarga pun adalah salah satu hal untuk memfasilitasi mereka agar mereka bisa nikah muda. Salah satu kita ya sekarang membangun bisnis pun agar mereka nanti tinggal meneruskan. Gitu. Tinggal meneruskan. Ya, Tapi kalau dulu Bunda kan enggak. Apa dulu yang Iya, Bunda saya- dulu apa? saya juga iya, tapi karena saya posisinya sebagai perempuan, suami dan Abi juga seorang pebisnis, tapi Oh, karena saya gitu. posisinya perempuan, saya lebih ikut kepada suami gitu loh. Apa waktu itu sempat jualan apa gitu ya? Itu keren itu harus Iya. diungkapkan Jualannya- masih ada 3 menit tuh. Di kaki lima. Kaki lima jualan. Jualan mie goreng, nasi Itu goreng. setelah menikah atau sebelum menikah? Setelah menikah. Setelah menikah. Oke. Baik sahabat Filah, semoga cerita yang singkat pada jelas ini makin menyenggerorakan semangat kalian untuk segera jemput jodoh terbaik dari Allah. Bukan dengan pacaran no way ya, pacaran no way karena itu akan menjadi perisai buat kalian, jadi dosa buat kalian. Dan Allah nggak akan ridho. Sehingga apa jalan yang lain adalah menikahlah dengan cara ta'aruf. Dia ta'arufin atau gimana Bunda? Waktu Ya itu. pokoknya sama-sama meneruskan kuliah, sama-sama jadi orang tua, menikah yuk, ayo gitu aja. Sama terus langsung nembus ke orang tua masing-masing gitu aja. Oke. Jadi sebenarnya ceritanya panjang kali lebar kali tinggi. Iya. Ya. Beliau ini sudah pernah Bapak belinya dulu kuliahnya di Bandung. Nah, beliau orang Bandung. Nah, ketika melanjutkan kuliah berikutnya di Jogja, takdir mempertemukan kembali itu kan. Iya. Masya Allah, aduh keren nih, kayak romansa banget. Suatu saat dibikin novelnya Bunda. Oke, terima kasih atas waktunya. Terakhir nih, karena Bunda seorang profesional hipnoterapis Islami berbasis tauhid, satu-satunya di dunia, nggak ada duanya, belum ada duanya no. Ini spesial banget. Apa tips untuk kita tetap bahagia, kuat iman dan imun saat ini Bu? Ya kalau dari saya mungkin ya sebelum kita mengurus yang lain, ya hati kita dulu dibereskan, karena hati kita yang menjadi penentu segalanya menjadi baik gitu. Dan hati kita itu kan yang paling tahu itu adalah Allah, maka yang hubungan dengan Allah itu harus diperbaiki sebelum kita mengurus yang lainnya. Karena kalau kecerdasan spiritual kita sehat, maka kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual itu Ngikut sendiri. pasti akan otomatis Otomatis, ya, pemirsa, otomatis. Jadi kekuatannya di diri sendiri, spiritual ya. dekatnya Kecerdasan sama hati. Allah. Kecerdasan hati. Jadi ingat A'agim, jagalah hati, betul ya. Ada segumpal dalam tubuh itu ada segumpal darah, dan ketika itu baik maka lainnya ada baik. Itu ya benar ya, salah satu rujukannya kenapa harus kita seni mengolah hati, Dan mengolah rasa. satu hal untuk yang menjemput rezeki kayak Menjemput menjemput jodoh, jodoh, pilihan Allah. ya teman-teman kelihatannya belum sungguh-sungguh untuk menjemput jodoh kalau seandainya belum bangun di sepertiga malam. Tikung di sepertiga malam ya, jangan ditikung di jalanan. Itu mah nggak Bunda, nggak gentle. Berarti Tapi tikunglah kalian di belum sepertiga sungguh-sungguh. malam. Berarti kalian belum sungguh-sungguh untuk menjemput. Gitu Iya. loh. Kesungguhan itu dilihat pada di mana momentum yang Allah tidak berikan pada semua orang, Allah hanya berikan pada Sepertiga malam, orang-orang pilihan ya. Ya, pada momen-momen yang Allah hanya berikan cahaya khusus
di sepertiga malam itu. Jadi ingat tahajud cinta Rani ya. Ya sama sih dengan kisah saya sendiri, sedikit berbagi sahabat. Saya dulu sebelum bertemu dengan suami di injury time, di last light usia saya hampir menjelang 30 tahun, saya memang kerja keras Bunda di atas sajadah. Salat malam nggak putus, kecuali lagi halang-halangannya. Terus juga sedekah sedikit tapi rutin. Nah itu juga. Dan ketika saya sedekah itu kan nggak harus materi ya Bun, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, minimal dengan senyuman termanis. Oke, buat kalian yang ingin menjemput jodoh pilihan Allah dengan cara semudah tersenyum, tikunglah jodohmu itu di sepertiga malam. Serahkan sama Allah, orang mana, wajahnya seperti apa, kerjaannya apa, yakin tidak akan tertukar, dan seperti apa sebenarnya, serahkan sama Allah, tinggal kita fokus pantaskan diri ya. Makasih, semoga bermanfaat. Saya Bunda Sulhimah Rezi bersama Bunda Dewi Irfani mengucapkan selamat jemput jodoh pilihan Allah dengan cara Allah ya. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.